Selamat datang kembali di Logika Abu Nawas. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Abu Nawas membongkar kontradiksi hukum khalifah. Kali ini, tantangannya jauh lebih absurd. Khalifah Harun al-Rashid dengan nada yang penuh kecurigaan sekaligus geli memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku punya tantangan baru untukmu. Kata Khalifah, bawakan ke istana ini gajah terkecil di seluruh dunia. Dan ingat, itu harus gajah, bukan hewan lain. Jika kau gagal, kali ini hukumanmu tak akan terhindarkan. Seketika, Baghdad kembali geger. Gajah terkecil di dunia, ini adalah sebuah dilema yang luar biasa. Ukuran adalah konsep yang relatif, tanpa ada patokan yang jelas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa membuktikan bahwa gajah yang dibawanya adalah yang paling kecil di seluruh muka bumi? Tantangan ini bukan sekadar mencari hewan langka. Ini adalah jebakan logika yang sempurna. Rakyat Baghdad pun mulai berbisik-bisik, bagaimana mungkin Abu Nawas melacak setiap gajah di seluruh dunia? Tanya mereka. Para pedagang yang sering berkelana mulai berspekulasi. Mungkin Abu Nawas akan mencari gajah bayi yang baru lahir, atau mungkin ia akan pergi ke India untuk mencari spesies gajah yang ukurannya memang lebih kecil. Seorang ahli geografi terkemuka di Baghdad bahkan ikut angkat bicara dengan penuh wibawa. Secara geografis, gajah paling kecil yang tercatat adalah gajah pygmy dari Borneo. Jika Abu Nawas ingin berhasil, ia harus melakukan perjalanan berbahaya ke timur jauh. Semua orang berpikir secara harfiah, mencari solusi fisik untuk masalah yang sebenarnya bersifat filosofis. Namun, Abu Nawas tidak pergi ke hutan. Ia tidak menyiapkan ekspedisi ke negeri yang jauh. Ia tahu jawaban dari teka-teki ini tidak terletak di dunia fisik, melainkan tersembunyi di dalam logika relativitas itu sendiri. Sambil tersenyum tipis, Abu Nawas bergumam pada dirinya sendiri. Mereka semua mencari gajah secara fisik. Mereka salah. Khalifah tidak sedang menantang ilmu geografi. Beliau sedang menantang logika persepsi. Gajah terkecil di dunia tidak ada di hutan. Ia ada di mata orang yang melihatnya. Setelah beberapa hari, Abu Nawas akhirnya kembali menghadap Khalifah. Istana sudah ramai, semua orang menantikan kegagalan Abu Nawas. Namun yang aneh, Abu Nawas datang dengan tangan kosong. Ia tidak membawa sangkar, tidak membawa hewan. Ia hanya datang seorang diri. Di tangannya hanya ada sebuah cermin kecil dan selembar kertas yang tergulung rapi. Ia akan melawan persepsi fisik dengan persepsi bahasa. Khalifah melihat Abu Nawas datang tanpa membawa apa-apa, langsung bersuara keras dengan nada penuh kemenangan. Nawas, mana gajah terkecil di dunia yang kuperintahkan? Jangan coba-coba menipuku kali ini. Dengan tenang, Abu Nawas berlutut. Ampun, Paduka yang mulia, hamba telah membawa gajah terkecil di dunia, sesuai perintah Paduka. Namun, untuk melihatnya, Paduka harus melakukan satu hal terlebih dahulu, melihat gajah di mata Paduka sendiri. Abu Nawas kemudian menyodorkan cermin kecil itu ke hadapan Khalifah. Khalifah menatap cermin itu dengan bingung, lalu marah. Apa maksudmu dengan cermin ini, Nawas? Aku tidak melihat apa-apa selain diriku sendiri. Di mana gajahnya? Tepat sekali, Paduka. Jawab Abu Nawas dengan mantap. Paduka tidak melihat gajah itu di cermin. Tetapi hamba bersumpah telah membawa gajah terkecil di dunia. Dan gajah itu ada di dalam gambar ini. Abu Nawas lalu membuka gulungan kertasnya dan menyerahkannya kepada Khalifah. Di atas kertas itu hanya ada sebuah gambar gajah yang sangat kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari satu ujung pena. Khalifah terdiam, menatap gambar kecil itu. Lalu menatap Abu Nawas, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi.
Abu Nawas melanjutkan penjelasannya. Paduka, hamba telah membawa gajah yang sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar goresan tinta. Dalam perintah Paduka, Paduka tidak pernah menetapkan bahwa gajah itu harus hidup. Paduka juga tidak pernah menetapkan patokan ukuran yang pasti. Logika hamba sederhana. Jika gajah yang ada di dalam kepala Paduka adalah gajah yang paling besar, karena gagasan itulah yang membuat Paduka berpikir tentang tantangan ini, maka gajah yang hanya sebesar goresan tinta ini pastilah gajah terkecil yang bisa dibandingkan dengan gagasan terbesar Paduka. Inilah momen kemenangan logika atas bahasa. Abu Nawas dengan cerdas menunjukkan bahwa kata terkecil hanya memiliki makna jika ada terbesar sebagai pembandingnya. Ia tidak membandingkan gajahnya dengan gajah-gajah nyata di seluruh dunia. Sebaliknya, ia mengubah patokan perbandingan dari dunia fisik menjadi dunia ide. Gajah Terbizar, yaitu gagasan tentang gajah di kepala khalifah, akan selalu lebih besar daripada gajah terkecil, yaitu gambar gajah di atas kertas. Lalu, mengapa Abu Nawas menyuruh khalifah bercermin terlebih dahulu? Itu adalah sebuah gerakan psikologis yang jenius. Dengan memaksa khalifah melihat bayangannya sendiri. Abu Nawas seolah-olah ingin berkata, masalahnya bukan pada gajah Paduka. Masalahnya adalah perintah Paduka yang tidak logis. Cermin itu memaksa khalifah untuk merefleksikan absurditas perintahnya sendiri. Setelah hening sejenak, Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menggema di seluruh ruangan istana. Cukup, Nawas, kau berhasil lagi. Kau bahkan berhasil menipu mataku sendiri dengan logikamu. Ambil emasku ini. Dan jangan pernah lagi membawa gajah yang tidak bisa kulihat. Kemenangan Abu Nawas kali ini adalah sebuah masterclass tentang bagaimana kecerdasan bisa mengalahkan asumsi. Logika ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting, hati-hati dengan bahasa dan asumsi yang sifatnya relatif. Di dunia modern kita sering dihadapkan pada perangkap logika yang sama. Saat kita membeli sebuah produk yang diklaim sebagai yang terbaik, atau saat sebuah perusahaan berjanji memberikan layanan tercepat, kita harus bertanya, terbaik menurut siapa? Tercepat dibandingkan dengan apa? Tanpa definisi yang jelas dan absolut, kita sangat rentan ditipu oleh gajah-gajah tak terlihat yang sengaja diciptakan untuk mengelabui persepsi kita. Logika Abu Nawas menuntut definisi yang jelas. Jika sebuah klaim tidak bersifat absolut, maka klaim itu menjadi relatif terhadap pemikiran atau kepentingan orang yang membuatnya. Kita baru saja membedah bagaimana Abu Nawas memenangkan pertarungan persepsi tanpa menyentuh satupun gajah nyata. Ia membuktikan bahwa gajah terkecil di dunia bukanlah yang terlihat oleh mata, melainkan yang terkandung di dalam sebuah ide kecil yang sangat cerdas. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama kami, mengupas ilmu dan humor dari kisah-kisah legendaris. Jika Anda terpesona dengan logika relativitas Abu Nawas, mohon berikan like untuk video ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, menurut Anda, apa klaim terbesar di dunia modern yang sebenarnya paling kecil? Dan tentu saja, subscribe ke kanal Logika Abu Nawas agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Nantikan episode 5, di mana kita akan membahas ujian keranjang buah. Logika kebaikan yang tak terbatas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.